Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anda yang sudah mengklik video ini. Artinya Anda sudah siap untuk menerima ilmu gratis, resep yang sangat berharga untuk memulai usaha dengan modal yang sangat minim. Satu resep ini bisa untuk banyak produk. Jadi sangat cocok untuk memulai usaha. Atau jika Anda sudah punya usaha, ingin menambah jenis usaha, ini sangat menjanjikan. Laku terjual. Pertama-tama kita siapkan tahu. Di sini sekitar 130 tahu seukuran ini. Ini nanti dibelah dua ya, tapi sebelumnya direndam dulu dengan air, bumbu, garam, dan ketumbar. 3 sendok garam dan 1 sendok makan ketumbar bubuk ditambah 2 liter air. Kemudian aduk dan rendam tahunya selama minimal 30 menit. Setelah tahu direndam, kemudian digoreng sampai kokoh dan kering. Simak video sampai selesai karena pembahasan dalam video ini tidak akan Anda dapatkan di channel manapun kecuali Indah Kurniani TV yang sudah bongkar resep pedagang dengan modal minimal hasil maksimal. Sangat menyenangkan pembeli. Jadi pembeli merasa senang karena dengan harga yang tidak mahal tetapi bisa menemukan menu-menu yang biasa ditemukan dengan harga yang lumayan. Nah, kita masuk ke resep intinya. Siapkan 2 kg ikan. Saya di sini memakai ikan tuna. Cuci bersih, kemudian tiriskan. Pakai ikan dengan kualitas yang super ya, yang segar dan baru, agar hasilnya fresh, tidak amis, enak, dan gurih. Setelah dicuci bersih dan ditiriskan, ikan ini akan saya potong kecil-kecil untuk kemudian dihaluskan memakai chopper. Karena chopper yang saya gunakan ini adalah chopper yang dengan mesin yang biasa saja, tidak terlalu bagus. Jadi saya harus memotongnya kecil-kecil seperti ini. Kemudian saya juga menyiapkan 1500 gram es serut. Jadi es batu biasa yang kemudian diserut menjadi halus untuk membantu saya menghaluskan ikan ini. Jika Anda melakukan penggilingan ini di pasar, bisa saja ya, jadi skip proses ini. Anda tinggal menghitung jumlah ikan, bumbu semua yang saya tuliskan di sini, kemudian dibawa ke pasar. Haluskan semua ikannya. Jangan dulu ditambahkan bumbu apapun, garam dan lain-lain. Nanti saja ditambahkan ketika sudah selesai menggiling ikannya sampai halus. Giling ikan sedikit-sedikit seperti ini. Jika menggunakan food processor juga bisa, malah lebih bagus. Pakai blender biasa juga sudah bisa. Karena ini ikannya dagingnya tidak terlalu keras seperti daging sapi, tidak terlalu berserat. Jadi bisa saja memakai blender yang untuk jus buah itu bisa. Nah, ini bumbu-bumbu yang harus dia siapkan ya, jangan ada yang di skip karena ini bumbu yang sudah saya pakai dan menghasilkan rasa yang layak jual, siap jual, dan gurih, enak, dan ngangenin banget rasanya. Nah,
Setelah ikannya sudah halus, tambahkan garam. Kemudian diaduk. Setelah garam masuk, adonan akan menjadi sedikit lebih padat. Jadi diaduk sampai sedikit lebih padat ya, atau sampai padat. Pokoknya nggak cair seperti tadi. Nah, ini bisa diaduk seperti ini, bisa diaduk biasa, bisa juga diaduk memakai mixer. Yang biasa untuk membuat kue itu juga bisa. Ini saya menggunakan mixer roti, jadi seadanya saja yang dipakai ya. Kalau misalnya nggak ada juga pakai tangan diaduknya bisa, pakai spatula begini ya. Diaduknya hanya saja waktunya mungkin lebih lama kalau diaduk pakai tangan tanpa menggunakan alat. Nah, kemudian masuk Royco dan ladaku. Jika suka bisa menggunakan MSG atau micin. Jika tidak bisa diganti dengan kaldu jamur. Oh ya, saya juga menambahkan 2 sendok teh gula pasir di sini. Tapi nanti saya akan tambahkan setelah ini. Diaduk dulu sampai rata. Nah, ini saya tambahkan 2 sendok teh gula pasir. Aduk kembali. Setelah rata baru masukkan campuran tepung tapioka. Oh ya, ini dihaluskan juga ya, bumbu yang bawang goreng dan bawang putih goreng itu dihaluskan kemudian dimasukkan. Ini terakhir, bumbu-bumbu terakhir ini. Sesudah semuanya bumbu masuk, barulah bawang goreng yang sudah dihaluskan masuk, kemudian telur. Ini pakai telur yang besar ya, paling besar. Ukuran super, 3 butir telur. Setelah itu aduk kembali sampai rata. Nah, setelah rata baru masukkan tepung tapioka dengan cara bertahap sedikit demi sedikit. Jadi seperempat dulu gitu sampai selesai prosesnya. Alhamdulillah adonan sudah siap. Adonan ini diisikan untuk tahu bakso. Jadi tahu yang tadi sudah selesai digoreng diisi dengan adonan, kemudian dikukus. Kemudian siapkan juga kulit pangsit, bisa siap beli atau silakan Anda cek di video saya yang lain, ada resep kulit pangsit serbaguna. Bisa memakai resep yang itu. Cek di description box. Isi kulit pangsit secukupnya. Kalau yang ini untuk pangsit goreng isi. Sedikit saja seperti ini agar dia tahan lama kriuknya. Kemudian untuk produk batagor juga bisa memakai adonan ini. Cara melipatnya biasanya saya seperti ini saja. Rapikan. Nah, seperti ini. Bisa dikukus atau digoreng. Biasanya saya menjualnya dalam bentuk frozen food, jadi saya kukus dulu. Nah, ini untuk pangsit rebus. Isi adonan secukupnya, kemudian lipat seperti ini. Begini. Saya ulangi ya. Masukkan adonan ke dalam tahu sebanyak-banyaknya sampai penuh. Rapikan. Kemudian sampai selesai ya, kemudian dikukus. Kukusnya juga tidak lama prosesnya, sekitar 45 menit untuk ratusan tahu yang tadi. Nah, seperti ini.
Jika Anda suka dengan resep ini, dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan komen, like, share, dan subscribe channel saya ini. Bunyikan notifikasinya. Insya Allah saya akan bagikan video-video yang bermanfaat yang bisa dijadikan ide usaha ataupun menu sehari-hari. Seperti ini bisa dijual 1.000 atau 2.000 tergantung dari daerah mana Anda berasal ya. Kalau saya ini segini tuh 2.000 di tempat saya. Atau jika memakai ikan tenggiri bisa dijual lebih mahal lagi karena modalnya naik kan. Kalau ikan tuna lebih murah. Tinggal disesuaikan saja. Adonan siap untuk dikukus. Kukus adonan sampai matang, kemudian dinginkan. Kemudian saya juga akan memakai adonan ini untuk membuat dimsum. Dimsum atau siomay. Potong kulit pangsit persegi seperti ini, kemudian isi secukupnya, lipat menyerupai bentuknya dimsum seperti ini, kemudian atasnya diberi hiasan wortel parut dan dikukus. Nama produk bisa keren dan bermacam-macam ya, tapi harga bisa disesuaikan dengan modal yang dikeluarkan. Jadi dengan modal yang murah, Anda juga bisa menjual berbagai produk yang cantik-cantik ini dengan harga yang terjangkau. Seperti ini, meskipun ini namanya dimsum yang keren itu ya kan, tapi bisa dijual murah. Nah, ini kemudian saya juga menggunakan resep ini untuk membuat sempol. Begini cara saya ya. Kalau Anda memiliki cara yang lebih mudah, bisa pakai cara Anda seperti ini. Bisa memakai tangan begitu, kemudian dimasukkan adonannya ke ke tusukan sate. Tapi saya lebih suka yang seperti ini saja, mirip-mirip gorengan viral Korea itu. Nah, ratakan adonan, kemudian letakkan sumpit, gulung adonan sampai menutupi sumpit, kemudian menggunakan pisau dan spatula masukkan ke dalam air yang sudah dipanaskan, kemudian diberi minyak sedikit agar tidak lengket satu sama lain. Lakukan sampai selesai, sampai jumlah sempol yang Anda inginkan berapa banyak. Ini saya membuat sekitar 70 tusuk saja. Nah, begini. Kemudian sesudah selesai nanti apinya baru dibesarkan, dan ketika sudah mengapung semua, tandanya sudah mendidih, sudah matang dan siap untuk ditiriskan. Kemudian sempol ini bisa langsung dijual seperti ini. Untuk sebelumnya digoreng dulu, dimasukkan ke dalam kocokan telur, baru dijual, atau bisa dijual frozen, tinggal dikemas. Atau jika dibuat sempol crispy, bisa ditambah dengan tepung panir. Nah, ini direbus dulu sampai mendidih dan mengapung semuanya, tanda sudah matang. Setelah itu baru ditiriskan. Ini saya sambil mengukus tahu bakso yang tadi. Nah, ini sudah matang. Saya sudah matikan kompornya, tinggal menunggu dingin. Kemudian akan segera dikemas.
ini tiriskan, kemudian saya kemas per 10 tusuk seperti ini. Kemudian saya jualnya jual frozen atau crispy seperti ini. Nah, ini resep ini juga saya pakai untuk membuat otak-otak bakar. Siapkan daun pisang, kemudian beri 1 sendok makan adonan, ratakan, tutup sisi-sisinya dengan staples atau bisa juga pakai lidi. Bungkus rapi, kemudian panggang sampai matang. Seperti ini hasilnya. Nah, saya packing seperti ini. Juga untuk membuat pempek crispy, saya bentuk adonan di atas tepung crispy, kemudian dipipihkan dan langsung digoreng. Digoreng setengah matang saja untuk disimpan dalam freezer, lalu digoreng kembali sampai crispy ketika akan disajikan. Dan dijual 1 paket dengan cuko. Ini yang sudah saya goreng. Cantik sekali. Jadi satu bahan bisa untuk berbagai macam produk. Dan ini harganya bisa ditekan sampai lebih murah dari harga pasaran karena modal yang digunakan tidak terlalu banyak. Tinggal kreasikan sesuai kreativitas kita sebagai pedagang agar pembeli menjadi senang dan menjadi langganan. Kemudian barokah semuanya. Masya Allah tabarakallah. Semoga resep ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel saya ini untuk mendapatkan resep-resep lain dan video-video yang insya Allah bermanfaat. Demikian, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan yang tidak berkenan. Saya pamit dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.